Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih limpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, sehingga karena nikmat-nikmat itulah kita masih bisa hadir di majelis yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kenikmatan yang besar ini tidak Allah ambil kembali, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah ibadah pada jalan Allah, dan tidaklah kita kelak bertemu dengannya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Ya kita doakan semua, mudah-mudahan yang ikut sholat jamaah pagi hari ini, yang ngaji hari ini, semua urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Yang pulang juga dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang tidak hadir sama sekali juga dimudahkan oleh urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Baik, para jemaah sekalian, pagi hari ini masih pada bab yang ke-9, bab ke-9, wasiat yang kelima tentang keutamaan berbuka manis terhadap orang lain. Saya bacakan wasiatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kun bassasan fa innallaha yuhibbul bassasina wa yubghidul abusal kari al-wajhi. Wahai Ali, kata Rasulullah, jadilah engkau orang yang selalu bermuka manis, yaitu murah senyum, bukan senyum murahan. Sebab Allah mencintai orang-orang yang bermuka manis dan membenci orang-orang yang selalu cemberut dan bermuka masam. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang senyum. Pertanyaannya, kira-kira senyum itu gampang atau angel, Pak? Gampang. Gampang atau angel? Gampang. Nek sing wis biasa gampang. Tapi wono wong senyum tok itu angel. Nah, mulai begini. Coba ibu-ibu khusus, kira-kira senyum itu gampang atau angel, Bu? Gampang. Ketika dikasih uang belanja lebih senyum. Kalau sedikit, pinter. Ngomong boso nang bojo itu api apa elek, Bu? Api. Selama ini ambek bojo boso ndak? Ndak ya. Kita bahas ini ya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya pernah membaca satu kitab. Ternyata orang bahagia itu tidak harus kaya, tidak harus banyak uang. Salah satu faktor orang itu akan hidup bahagia jika ia pandai untuk tersenyum. Sing penting ono rewangi. Jok sampai senyum-senyum gak ono rewangi. Ini kalau tidak biasa susah Pak senyum itu. Ya. Rasul itu sangat memberikan satu motivasi, yaitu tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah bagian dari sedekahmu. Ya, senyum kita terhadap saudara kita itu adalah bagian dari sedekah kita.
Para ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalan apapun ketika kita hadapi dengan senyum selesai. Ono wong numpak sepeda ya, mungkin dari arah barat, terus satunya mungkin dari arah utara. Nah, pas belokan gini mau tabrakan. Dadak sing teko kula niku mripate mlotot. Sing teko kene mau mendelik sisan. Tukaran gara-gara plototan, Pak. Padahal ketika mau tabrakan gini, itu terus mari sing tabrakan mesem tok. Ngeten tok. Lho kuwi akhirnya melok mesem. Selesai enggak masalah? Selesai. Ternyata senyum itu menyelesaikan masalah. Ini sepele, Pak. Tadi cuma bahas senyum, ternyata satu menyelesaikan masalah. Kata tabrakan itu loh, gara-gara senyum, gak sida muring-muring, malah salaman. Ya. Menih ketemu waning wis dadi dulur. Ya. Wong lanang moroh nang wedok. Ya. Dek sepurane untuk minggu ini ndak ada uang belanja cukup ono email kita. Mas, sampean gak ro nak berambang munda. Sampeyan gak ro nek lombok munda. Sing lanang langsung pocet ngoten Pak. Tapi ketika ngomong ya, dia ono dhewe sakmene Mas. Ndak usah mikir duit belanja Mas. Ambek mesem. Sing ngekeki rezeki lho Gusti Allah. Awak dhewe jamaah ikhtiar. Adem ndak Pak rasane ati Pak? Adem. Selesai Pak. Dengan senyum selesai. Jadi sederhana ternyata senyum itu, makanya Rasul perintahkan ya, kita ini agar selalu berwajah senyum, mesem, nyeneng noh gitu loh. Sing lanang mulai terlambat, ya, mbuh iku salah buka, sing wedok tetep mbukakno pintu, mesem, terus marune sik Mas tasih tak gawakno, mesem. Kira-kira ilang pegele hilang enggak? Kok embong mau macet, terus sampai kemeringet ya. Dadak maring teko omah dijemput ambek sing wedok dibukakno pager tasih sik digawakno. Ayo. Selesai ternyata gitu. Yang gare rame itu kan ngomong sing lanang teko dijakno buka-buka pager dhewe wis gak dijak ngomong. Ono apa, Dik? Jam piro iki ngomong wis. Coba, tapi dengan senyum selesai. Malah ngapunten sampeyan niku lho ndek utang guyu gak ketara nek ndek utang iki. Ya, selesai ini. Nah, itu para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sederhana ya, sederhana. Untuk bahagia itu ternyata tidak harus dengan banyaknya uang, tapi satu di antaranya untuk bahagia ketika kita itu pandai untuk senyum, ketemu konco, guyu. Ya, senyum enak begitu nanti. Kancane wakeh nanti, karena dalam penjelasan wasiat ini dikatakan orang yang selalu bermuka manis, yakni selalu senyum, ya kepada para temannya, pada orang lain, ya, maka dia akan mempunyai banyak kawan. Sebaliknya, nek kita ini cemberut gitu, itu wong kate moroh lho gak wani Pak, akhirnya gak duwe konco. Maka ini harus dibiasakan. Dapat rezeki senyum, tidak dapat tetap senyum. Melihat orang lain dapat nikmat, kita juga ikut senang. Itu harus dibiasakan melihat, sehingga pintu kebahagiaan kita itu banyak Pak. Ya, konco nganyari kelambi, alhamdulillah kelambi ini anyar. Muga-muga nambah barokah. Itu rasanya enak gitu loh. Jadi ketemu kono senang. Kita koni Bu, sampean kok kaya iso weneng iya, tanggaku lho wingi tuku sepeda motor. Malah seneng. Ya. Ojo cemberut ae begitu. Ya. Nah, malaikat dhewe iku nek ketok wong cemberut ngoten niku kaya rasa-rasa ngono marang ngono. Nah, ini gampang atau susah senyum? Gampang ya, gampang. Sing wis biasa, nek turun ku masalah. Kadang-kadang ambek wong liya iku sok ngguyu, ambek bojone dhewe lho gak sok ngguyu. Banyak seperti itu. Sing lanang guyon, dadak sing wedok ate liwat. Meneng. Lho napa? Wong iki ate liwat. Ngono ku ono ngono.
Wongnya kate ya. Sampai utang itu sampai pesen sing diutangi. Jok kondo ibu arek ya. Sampai ana kaya ngoten. Nah, ya. Terus di dalam beberapa hadis saya baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la takhirun min ma'rufin syai'an walau anna talqa akhaka biwajhi talbi. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi nampakkan wajah yang berseri itu adalah bagian dari yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Pak Azhar, gimana kalau sebaliknya ketemu konco kok cemberut, ketemu konco kok mencucu, ketemu wong kok ternyata wajahnya tidak bersahabat? Ya kita tetap harus berusaha bahagia dengan framing lain, dengan cara pandang yang lain. Ya, nyopo konco kok ternyata cemberut, meniti woco copo maneh malah mencucu. Selama ini nek nyopo konco model kayak gini seneng enggak? Nah, untuk merubah supaya tetap seneng, cara pandang kita saja yang harus berubah. Saat norek telung dino untune loro durung waras. Kita aja mereka tetap harus diapii gitu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu satu, jadi senyummu itu adalah sedekahmu. Senyum kita itu adalah sedekah kita. Sawangane gampang nek mboten dibiasakno niku dadi angel. Ya. Maka ayo kita biasakan ketemu konco salaman. Setelah ucapkan salam tersenyum sampai takok kabar, gimana kabar kalian? Gimana kabar keluarga? Nah, terus anaknya ini ya apa ini ulangan? Itu tetap kita berikan motivasi sebagai senang, karena menyenangkan orang itu adalah sedekah. Bahkan di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dimasukkan bab yang pertama, ya. Dalam bab pertama itu khoslatani la syai'an afdalu minhuma. Ada dua perkara yang itu lebih utama daripada perkara-perkara yang lain. Al-imanu billah, satu iman pada Allah, yang kedua warnahu lil muslimin, ketika kita memberi manfaat pada orang lain. Memberi manfaat pada orang lain itu kalau lihat penjelasannya, ranking pertama adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain. Memasukkan rasa senang diantaranya adalah selalu bermuka senyum, selalu berbuka baik kepada orang lain. Ya, coba nanti sudah mulai dipraktekkan. Tapi sekali lagi syaratnya kudu ono rewangi. Mas yo gampang nek ana rewangi itu ya repot nanti ya. Nah, itu di rumah ibu-ibu sudah mulai ya senyumnya dan gimana kabarnya ya sebelum pagi hari ini. Alhamdulillah dik mari ngaji rasanya kok awak yo sehat, hati kok yo tenang. Oh ya padha ambek senyum ini. Nah, akhirnya guyon nang kamar ya terus baleni maning guyon-guyon wis tadi. Ngoten nanti. Baik. Itu yang pertama. Wasiat berikutnya, ya Ali ra'sul ibadah sumtu illa min dzikrillah. Hai Ali, pangkal ibadah adalah diam kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dimaksudkan diam di sini adalah diam yang sekiranya daripada mbakas wong membicarakan orang lain, mending diam. Sekiranya nanti diam itu memberikan manfaat untuknya. Tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu kita diam tapi hati tetap berzikir kepada Allah. Nah, seorang cendekiawan mengatakan bahwa diam itu mengandung 7.000 kebaikan. Di antaranya diam merupakan ibadah tanpa susah payah. Diam itu adalah ibadah sing gak sorok blas, Pak. Ana wong ngomong sampean ngrungokno. Iku kira-kira sing ngomong seneng, Pak. Seneng. Wis gak bondo apa-apa wae bondo meneng tok iku, Pak.
oleh pahala ibadah nyenengno sing ngomong. Dan untuk menjadi pendengar yang baik itu lebih susah daripada pembicara yang baik. Makanya saking susah untuk menjadi pendengar, sampai kuping lo dikai loro. Kuping itu sampai dikai loro, saking ngangele, kayak kiwa tengen ngono. Ndak cukup situ. Maka ayo, Rasulullah, kita sering mendengar bagaimana Rasulullah itu ketika bertemu dengan seorang nenek-nenek, ya, saat itu bersama para sahabat, terus ono nenek-nenek manggil, Muhammad, saya mau menyampaikan sesuatu padamu. Akhirnya Rasul itu datang. Oh ya nek, ada apa? Beliau cerita, menyampaikan. Ya, itu tidak hanya 1 menit, 2 menit, sampai 2 jam. Sahabat yang lain itu nunggu itu ngomong apa ae. Nabi Muhammad ya cek betahe ngomong ngrungokno. Setelah selesai ditanya, wahai Rasulullah, apa yang disampaikan oleh nenek-nenek tadi? Oh iya, dia sedang menceritakan tentang cucu-cucunya kepadaku. Kira-kira nek sampean dadi nabi saat itu ya apa, Pak? Diceluk cuma dikei kon ngrungokno ceritane nang masalah cucunya saja. Subhanallah. Dirungokno Rasulullah. Kita iki ngrungokno ceramah setengah jam mulai wis ndelok jam, Pak. Sampai sing ceramah iku sungkan. Balik ndelok jam. Ya jam-jam sampean dhewe ya, tapi ya kan ya sing ceramah lah perasaan to iki. Allah karim. Menjadi pendengar yang baik itu ternyata tidak gampang. Maka padahal di sini katakan ketika kita ini mau diam untuk mendengarkan sesuatu itu ibadah sih gak sorobas, menang dok ngrungokno. Pemaning tambahi mantuk-mantuk terus. Oh, ngoten iki, masyaallah. Iku sing ngomong kok tambah betah iki nek mantuk-mantuk. Wis oleh pahala ibadah nyenengno sing ngomong, kita cukup di dia. Dia merupakan perhiasan tanpa emas permata. Ya. Masya Allah, wong iku lho, padahal pinter gak ono omong, tapi nek tandang gawe wakas wong iku. Ya. Beda dengan orang yang banyak omong, wong akeh tapi gak doyan penggawean. Coba. Kan ono model sing nuting-nuting tok ngomong tok rapat itu nek ijak rapat itu nek usul itu harus begini, tapi gak tahu nang masjid. Usulnya enggak betul, tapi ya gak tahu urun. Ya duduk jamaah nurul iman, untungnya duduk jamaah nurul iman. Oh, usulnya wakeh ngeten iki. Sementara ada orang itu nek ijak rapat, oh ini insyaallah ndara, insyaallah ikut nanti. Pak, barangkali ada usul, enggak, yang itu tadi usul-usul itu sudah baik, saya setuju. Pulang begitu, terus tak mirip diparani, Pak, untuk kegiatan tadi yang diusulkan saya titip ini ya, Masya Allah. Sehingga orang-orang bilang, wong loh, gak ono omongi, ya, gak ragan tingkah, tapi luar biasa. Ya. Menjadi perhiasan tanpa emas permata. Dia merupakan kewibawaan tanpa kekuasaan. Coba, ono wong pinter tapi nggak tahu wabrus, Pak. Oh yang begitu. Lah iya iku lho. Yo nek gak kiai gitu. Yo ngerti gitu. Wah gejekan kayak ini wibawae mudhun, Pak. Ya. Tapi ini anak wong ya, ilmu nih iya, pangkat iya, terus mari ngono dia lebih pilih yaitu dia. Masalah. Luar biasa. Ini yang keempat, dia merupakan benteng tanpa pagar. Jadi sing masalah itu kan ya karena banyaknya omong, dari kepelesetnya omong itu akan menyerang balik pada dirinya. Nah, maka seperti ini itu yang lebih aman jenengan daripada saya, Pak. Ya. Saya itu untuk menjaga keikhlasan itu lebih sulit. Ketika saya ngomong terus enak didik, marunu selesai ngaji, ono jamaah salaman, Ustaz matur suwun ya, ceramahnya sangat menyentuh. Iku hati kula pun
tergoda pun. Ndok ngeniati gini, iya hari ini mau enak ngono sak. Nek sampean apa yang dia kan lebih gampang jogo atine sing meneng daripada sing ceramah begitu. Nah, benteng keikhlasan sampean lebih terjaga yang diam itu. Cuman nek orang semua punya prinsip seperti ini ya ndak ono sing ceramah gitu. Nah, maka ya ceramah tapi sing penting iso njaga atine. Ya, mau dikatakan orang itu enak atau tidak ndak urusan. Itu yang harus dilatih. Sedikit atau banyak ndak pengaruh. Saya kemarin hari Sabtu takziah ke Kiai Muhammad Jamaluddin Ahmad Tambak Beras. Saya sowan ke sana ketemu anak-anaknya. Ya, salah satunya beliau keistimewaan beliau, ya, banyak keistimewaan beliau karena selama ini Jombang itu kalau beliau punya hajat Rojabia, Maulidiyah itu tidak pernah nutup jalan, sama sekali tidak pernah nutup. Baru kemarin oleh Kapolres Jombang langsung ditutup karena saking banyaknya penziarah. Itu Kamis, Jumatnya, Sabtunya saya ke sana. Satu hal yang sering dilakukan oleh beliau, tidak pernah membuat orang lain itu gelo. Senengnya nih ngerono, nana wong ngomong dirungokno, ya. Terus ketika ada beliau misalnya naik kendaraan berlima gitu, ada yang wudunya mungkin batal begitu. Beliau tidak katakan yang batal wudu mohon untuk segera wudu, tidak begitu. Ayo mau pergian kita wudu bareng-bareng biar enggak nyinggung satu orang yang batal wudu sampai segitunya. Subhanallah. Makanya kalimat per kalimat kalau beliau yang menyampaikan yang kemarin sempat viral tentang siapa yang kehilangan sesuatu pasti akan ketemu gantinya, tapi satu dia tidak akan pernah ketemu gantinya kalau dia berpisah dengan Allah. Itu viral kemarin. Itu salah satu hal yang disampaikan oleh beliau. Luar biasa. Lanjut para jamaah sekalian, diam itu merupakan istirahat untuk siapa? Untuk para malaikat pencatat amal. Kita sih ngomong iki dinteni, Pak. Bener salah iki dinteni, api. Giliran gue elek nonton abang. Tapi wong sing ngrungokno mbok mau terus ngantuk mbok gak ero. Pokoke niat ngrungokno ngaji. Gimana Ustaz nek kapan niat ngrungokno ngaji terus keturun sampai buyar sampai hitungane, ndak usah khawatir. Di dalam kitab Lubabul Hadis itu Rasul pernah menyampaikan dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'ibki alfi raqabatin. Kata Rasulullah, dudukmu sesaat di tempat di mana ilmu itu disampaikan. La tamassu qalaman, tidak memegang satu pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis walaupun satu huruf. Ya, terus pokoknya longgo ngrungokno. Terus mari ngono keturun. Khairul laka min 'ibki alfi raqabatin, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Subhanallah. Nek ngono Ustaz nang masjid turu ae. Lho, ya niate aja niat turu, niat ngrungokno ngaji. Urusan kok hasilnya keturun itu urusan lain. Ojo terus nang masjid niat turu. Niatnya ngaji. Ternyata penting niat itu. Ya, makanya biarkan saja yang ketiduran itu nikmat yang besar. Kadang-kadang orang itu tidak bisa tidur, harus minum obat tidur. Nek wong lanang-lanang ini gampang kok nek esok turu. Pokoke melok Jumatan, insyaallah nanti keturun. Iya. Wong saya tuh kenapa ngomong ini kan selalu tahu saya wong saya di depan khotib. Ya. 500 orang iso-iso separuh lebih sing turu itu, Pak. Ngerti-ngerti ini gak enak Jumatan kene apa khutbah mek pisan. Adik gelis sisan keturun ya Pak ya gak ero, Pak. Dipikir khutbah bisa tok. Ya. Nah, terakhir diam itu merupakan penutup aib. Ya. Umpama wong mau gak pinter dengan diam itu gak ketara nek gak pinter.
Ya, gak ketara. Tapi nek wis gak pinter terus kakek ngomong, iku akhirnya ketara iku. Ya apa rek kiper gak tepak kari nendang tok gak iso masuk. Striker jarine kiper. Iku kan repot. Saking gak rone ya. Nah, ini para jamaah sekalian ya dirahmati oleh Allah. Pentingnya dia. Wasiat yang ketujuh, ya Ali kasratun naum tumitul qalbah wa tudhibul baha'a wa kasratud dhunubi tumitul qalba wasurisun nadamah. Wahai Ali, banyak tidur itu dapat menyebabkan yaitu matinya hati serta dapat menghilangkan cahaya muka, dan banyak dosa itu dapat menyebabkan matinya hati dan mewariskan penyesalan. Rasulullah terhadap Sayyidina Ali menyampaikan, kasratun naum tumitul qalbah. Banyaknya tidur itu mematikan hati. Ya sudah jelas, ketika kita tidur tidak ada ilmu yang masuk. Pemaning ana iki gawe dalil nek poso itu. Ya. Turune wong poso iku ibadah. Akhirnya ketisu sampai kate maghrib turu wae. Iku lak cilik-cilikanku biyen Pak ngene. Kowe kandhani poso-poso turu wae. Sampe gak tau maca dalile ta. Iki lho. Iki maksude ngene lho, timbang sampean niku tangi terus maksiat. Nek anjene model kaya ngono mending gawe turu nek daripada maksiat. Bukan berarti terus turu ae ndak. Ya apa-apa zikir itu tetap lebih utama daripada tidur. Nah, wong nek kakean turu, ayo coba kalau ndak percaya. Ono wong turu terus tiba-tiba sampean tangi. Selain terus wajah iku masih wayu ya tetep elek. Masih ayu terus ngiler, kira-kira sih tetep ayu enggak? Sampean foto wong ayu terus marunu mengong atau ngorong-ngorong, lak elek. Apa maning sing elek? Wong sing ayu ae elek apa maning sing elek tambah elek. Dadi wis benar itu menghilangkan cahaya muka selain mematikan hati. Gawane wong niku nek kapan turu terus ditangi kon tandangke kudu ngamuk. Krungu swara merasa terganggu. Itu kan itu. Ya. Angel, Pak. Bahkan keras hatinya. Makanya sholawatan yang sering kita dengar itu tombone ati limang perkara di antara napa melek wengi zikir sak wengi. Dadi ndak akeh-akeh turu. Ya, kalau kita bahasakan kan mungkin begini, ya wis marisa nanti melek-melek dulu untuk jam 09.00 wis turu, di atas jam 12 tangi wis wiridan. Kita iki enggak marisa nutup sampai subuh, kadang-kadang subuhnya kawanan sisa. Keras. Jadi orang yang banyak tidur itu membuat hatinya keras. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, tidurnya dikurangi. Makannya dikurangi. Ya, dengan berkurangnya tidur, digawe zikir, insya Allah hati itu akan lebih tenang daripada banyak tidurnya, berkurang zikirnya. Tidur merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi kalau terlalu banyak tidur, ya, kira-kira sampean nek tangi turu ngono biasa ya, semangat napa rasa-rasa. Ya, umumnya orang itu tangi turu rasa-rasa. Sik longgo sik. Mari longgo baru ngadeg, ngeluk geger. Sik ngono, Pak. Ndak langsung connect. Ya. Itu maka dikurangi tidur. Terus banyak waktu yang tersia-sia karena tidur. Coba tadi bangun, kita bisa baca entah itu sholawat, entah itu istighfar. Tapi dengan tidur, kesempatan itu sudah berkurang. Ya, kesempatan itu berkurang. Nah. Sementara di lanjutan dari ini tadi, wa kasratud dzunub tumitul qalbah, dan banyaknya dosa itu juga bisa matikan hati. Kenapa? Kalau hati itu diibaratkan sebuah kaca, para ibu sekalian, dosa itu ibarat sebuah debu. Kalau debu itu nempel ke kaca, maka kaca cermin ini mungkin awal-awal masih bisa kita gunakan.
Tapi kalau debu ini tidak segera kita bersihkan, lalu datang debu-debu yang lain, sampai akhirnya kaca cermin ini sudah tertutup, kira-kira fungsi enggak kaca cermin ini? Enggak. Ya. Kalau hati ini diibaratkan sebuah gelas, dan dosa itu adalah ibarat tutupnya, maka ketika kita ini berbuat dosa semakin sedikit, itu nanti akan tertutup. Kalau sudah tertutup, gelas itu sudah tidak bisa diisi. Tidak bisa diisi. Jangankan dari jarak jauh, jarak dekat itu tidak bisa. Kenapa? Gelasnya tertutup. Jadi hidayah Allah itu akan sulit masuk ke dalam hati kita kalau hati ini sudah dikatakan mati. Kalau hati itu diibaratkan sebuah tanah itu kalau mati, jangankan bibit biasa, bibit unggul kita tanam di situ, tidak akan muncul. Tapi kalau hati kita ini hidup seperti tanah yang hidup pula, jangankan untuk sengaja menanam, habis makan mangga dibuang itu loh, tumbuh kok. Ya. Rumput yang semula kering, ya, itu akhirnya tumbuh semuanya. Hati itu kalau hidup seperti itu. Jadi ndak gadik nang pesantren, dari nang setiap kali ada orang berkata baik, oh iya bener wong. Oh iya bener. Itu gampang terima seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita ini sulit menerima petunjuk kebaikan, ada orang nang masjid gak kepingin niru, ada orang ikut ngaji ndak kepingin niru, ndak tertarik, ada orang baca Quran ndak tertarik. Itu salah satu indikasi ternyata hati kita sulit menerima kebaikan. Berarti hati kita telah matinya hati di antara penyebabnya karena ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Nah, untuk menumbuhkan kembali, ya coba kurangi tidur, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, kalimah-kalimah yang baik, entah itu istighfar dan sebagainya, coba itu diistimewakan untuk membersihkan hati kita yang telah mati. Ya, saya pernah cerita di mana seorang ayah memerintahkan anaknya, nak baca Al-Quran ya, walaupun tidak banyak, rutinkan. Gadek sampean kongkon Pak, aku wis rutin maca Quran, tapi apa yang saya peroleh selama ini? Akhirnya orang tuanya bilang, ya baik, kalau kamu ingin tahu apa yang kau peroleh saat kau baca Al-Quran, coba ini ada keranjang yang terbuat dari bambu, coba kamu isi dengan air dari sumur belakang rumah itu. Akhirnya oleh anaknya, ya, keranjang ini diisi dengan air. Yang namanya keranjang lubang-lubang Pak, diisi dengan air. Ya belum sampai diangkat sudah habis, diisi lagi terus begitu. Dan sampai akhirnya anaknya menyerah, Pak, saya minta maaf, tidak bisa dapatkan air dengan keranjang ini. Orang tuanya bilang, anakku, kau memang tidak mendapati air dengan keranjang ini. Tapi coba lihat kondisi keranjang itu saat ini. Apa anaknya bilang? Ya, keranjangnya tambah bersih, soalnya kesiram terus-menerus oleh air itu. Sama para jemaah sekalian. Ketika kita lisan ini membaca zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, subhanallah, itu kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita itu lambat laun akhirnya hilang, sehingga hati kita menjadi bersih. Ketika hati ini menjadi bersih, hidayah itu gampang masuk. Ketika hidayah itu gampang masuk, ibadah itu menjadi ringan. Karena ibadah menjadi ringan, berarti ada banyak kebaikan yang kita lakukan. Karena ibadah banyak kita lakukan, Allah memudahkan urusan kita. Karena digampangkan urusannya ya Allah, akhirnya kita menjadi orang yang bahagia. Nek diruntutkan begitu nanti. Nah, sepele Pak, sepele. Nah, makanya ya enggak biasa baca Al-Quran 1 juz, ya mungkin 1 halaman. Enggak bisa 1 halaman setengah. Nggak bisa setengah apa sing kita apal kul wallahu ya balen-baleni kul wallahu. Rasa-rasa maca kul wallahu ya istighfar astagfirullahaladzim. Sambil pulang itu loh jalan kaki ya, ambil tole-tole astagfirullahaladzim. Atau mungkin kita baca sholawat, ringan kan. Ini hanya butuh pembiasaan saja. Entah istighfar, entah sholawat, entah apa.
kalimat-kalimat yang baik itu ketika kita ucapkan, kita batin itu membersihkan hati kita yang kotor. Manfaatnya luar biasa, ya, luar biasa. Nah, karenanya kenapa? Karena jujur saja kita ini dosa setiap saat ternyata tidak kita imbangi, tidak berbanding lurus dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga dominan dan itu mempengaruhi matinya hati kita. Maka ya okelah, karena kita ini sulit untuk menghindari dosa, maka ayo kita memudahkan bagaimana membersihkan dosa dengan memperbanyak zikir tadi. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Kesimpulan yang pertama, bahagiakan diri kita dengan apa? Senyum. Karena senyum itu di antara hal yang paling besar menyelesaikan banyak masalah. Senyum itu adalah ibadah. Senyum itu adalah bagian dari sumber kebahagiaan. Buat orang biasa, yang biasa senyum itu mungkin gampang. Tapi yang tidak terbiasa senyum itu sulitnya luar biasa. Sekedar senyum itu angel. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu diam. Ya, diam itu adalah sesuatu mutiara yang sangat mahal buat kita. Kalau orang itu orang yang pandai, justru mengangkat derajatnya. Kalau dia itu orang bodoh, akan tertutup aibnya. Ya. Yang ketiga yaitu selalu menjaga hati agar selalu bersih. Ya, sulit Pak rasanya untuk menjaga hati agar selalu bersih karena selalu kita kotori dengan dosa. Ya kalau gitu imbangi dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, entah itu baca Al-Quran, entah sholawat, entah istighfar. Mudah-mudahan dengan bacaan kalimat yang baik itu akan membersihkan hati kita yang telah kita kotori. Dengan hati yang bersih, hidayah itu akan mudah untuk masuk. Dengan mudahnya hidayah itu masuk, meringankan kita untuk beribadah. Dengan ringannya ibadah, maka memperbanyak kebaikan yang kita peroleh. Dengan banyaknya kebaikan, maka datanglah pertolongan Allah. Loh, ini Allah sudah menolong. Apa yang membuat kita galau, susah dan sebagainya? Tidak ada kalau semua sudah ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi motivasi untuk kita, ya, senyum, diam, dan berbanyak zikir. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan sekali lagi sedikit yang kita terima ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.